Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi, melahirkan nilai-nilai positif yang mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun, di sisi lain hadirin, perkembangan informasi baik melalui media cetak maupun elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran tersebut kini telah terbukti dengan maraknya penyebaran berita hoax yang terjadi. Tidak sedikit orang yang hatinya terluka lalu menumbuhkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, mulai dari isu politik, sosial, sara maupun lainnya, yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Dengan landasan pembahasan Surah An-Nur ayat 15.
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu mendengar berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Muhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, ayat tersebut memberikan teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang diragukan kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita Jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu harus dibatasi dengan kewajiban kita menjaga keharmonisan, kehormatan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama dan interumat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tiga-tiganya saat kita tengah berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19, Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang sudah memeras otak dan
yang saat ini kita hadapi. Oleh karena itu hadirin, kita harus bertindak, Kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? hadirin yang berbahagia. Kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, Pertama, hoax yang terkait dengan isu politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada Februari 2022 melaporkan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap Ketua Koperasi Serba Usaha Rinjani atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pembangunan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax tersebut, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. hadirin, melihat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, kita semua setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat. Kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan 6.com pada 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Di antaranya bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, Bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID-19 terbuat dari pohon kopi dan dapat menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. dan yang kedua, Mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. oleh karena itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik, yaitu Bani Mustalik dituduh berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan